Kita jalan lagi ah. Tadi nggak taunya nggak kerekam dari audionya. Kacau. Ngobrolin apa kita nih enaknya nih ya? Gue mau review nih dari kamera sama intercom yang gue pakai sekarang ini. Ini gue menggunakan Fritcon R1 Plus ya. Fritcon R1 Plus ya, harganya cukup murah, maksudnya dibanding merek-merek lain yang dengan fitur yang selengkap ini sih. Jadi Fritcon R1 Plus ini gue beli 1.400.000 sekian lah. Aduh, waktu itu ada diskon jadi 1 juta berapa ya, 350-an lah. Nah ini kita bicara kelebihannya dulu. Kelebihannya banyak, mulai dari untuk yang intercom ya, jadi kita bisa ngobrol dengan 6 pengguna yang sama itu, artinya dengan pengguna merek yang sama kita sampai pairing itu bisa sampai 6. Di produsennya sendiri sih mengklaim ini bisa sampai dengan 1 kilo, tapi pas gua coba pada saat touring ke Banten itu sama-sama dengan Fritcon juga, kayaknya nggak sampai 1 kilo deh. Belum sampai 1 kilo, kayaknya 300-500 meter tuh suaranya udah putus-putus. Walaupun ada reconnect ya, jadi auto pairing. Jadi kalau misalkan wifi kita sudah tersambung, terus kemudian putus terlalu jauh, otomatis nanti dia akan putus pada saat teman kita mendekat lagi, sudah dalam jangkauan atau frekuensi yang didapat dari Fritcon ini, dia otomatis akan terkoneksi kembali ya. Jadi akhirnya cuma jadi patokan gitu, jadi patokan kalau oh iya nih kalau udah putus berarti udah jauh gitu kan. Terus ntar kalau misalkan udah terkoneksi kembali berarti oh iya ini udah dekat ya, repot juga itu kan. Jadi untuk jarak intercomnya ini yang ini sesuai dengan pengalaman kita menggunakan ya, itu tidak sampai 1 kilo. Terus fitur lain ada radio. Radio enak juga nih. Nah radio ini langsung fitur yang ada di Fritconnya langsung, maksudnya tidak usah menggunakan aplikasi apapun gitu. Jadi tinggal kita gunakan dengan mencet tombol 2 kali di tombol ini, apa namanya, tombol yang ada di Fritcon ini, multifunction ini. Jadi nanti sudah otomatis akan terkoneksi dengan radio FM. Selain daripada radio, ini juga bisa mendengarkan musik, terus dengan koneksi Bluetooth-nya itu bisa ya MP3, YouTube gitu ya. Tapi jarang sih kita gunakan karena kalau dengerin itu bisa nggak kedengeran apa-apa, agak ngeri. Kecuali memang udah tengah malam butuh teman, kadang kita ya, kecil-kecil aja ya, sekedar untuk suara. Itu dari musik. Terus ada voice call juga. Voice apa sih bahasanya itu? Voice yang buat perintah suara itu ya, bisa untuk telepon dan lain-lain. Enak kalau misalkan ini. Yang paling bermanfaat banget sih kadang kita gunakan untuk line telepon ya. Selain telepon, karena sekarang ini
kerjaan kita ini mobile, kadang meeting everywhere bahasanya kayak gitu, meeting dimanapun, Zoom gitu kan, ini sangat berguna sekali. Jadi kadang kita sambil nge-zoom, sambil bermacet-macetan, ada masalah, dan kita masih bisa tetap fokus gitu kan. Karena kalau helmnya sudah ditutup menggunakan full face seperti ini udah enak lah. Terus ada voice apa sih yang noise, apa tuh yang jadi suara-suara dari luar yang banyak itu tidak terlalu terdengar ya. Jadi suara kita tetap terdengar jelas di lawan bicara kita gitu. Itu cukup membantu juga. Ayo Bu. Ayo, bingung, panjang, jauh, aduh. Ya sama emak. Selain itu, fitur yang berguna sekali salah satunya adalah kamera. Kamera sudah 10. Jadi resolusinya sudah Full HD ya, Full HD. Lumayan lah buat dapetin momen pada saat riding. Cuma kelemahannya belum tersambung dengan mikrofonnya. Jadi kalau misalkan kayak riding seperti ini, kita mau buat ngevlog atau apa ya, otomatis kita harus ada tambahan aplikasi dari luar. Jadi kita menggunakan Bluetooth connected. Jadi nanti pada saat gambar dan suara digabungkan, ya otomatis harus ada editing sebelum cerita ini bisa kita setorkan atau kita upload ya. Apa lagi ya? Anti air. Itu memang udah terbukti kalau itu. Jadi kita udah berapa kali touring ya, dan itu hujan-hujanan dan tidak ada masalah. Selain itu baterai awet juga, lumayan lah. Kalau untuk standby Bluetooth itu bisa sampai berapa ya? 21 hari atau 2 minggu gitu. Nanti saya tambahkan deh di deskripsi atau di tulisan ya, karena nggak hafal juga. Selain daripada itu, apa lagi ya? Memori up 64 GB, jadi lumayan. Dan itu sistemnya replace ya. Jadi kalau misalkan nih memorinya sudah full, dia bukan kemudian berhenti, tapi dia akan mereplace video yang pertama. Jadi otomatis saya tetap on terus. Nah, nanti kita tinggal ambil mana-mana yang kira-kira penting kayak gitu. Mantap. Tadi apa? Charger. Nah, chargernya ini sudah Type C, jadi sudah nggak repot lagi, bukan micro. Chargernya sudah Type C, jadi dan baterainya juga cukup awet sih. Kemudian ada juga fitur lainnya itu kita bisa charge sambil jalan gitu. Maksudnya kalau misalkan touring jauh gitu ya, terus kita memang lagi nge-record dalam jangka panjang itu, kita bisa sambil charge juga. Jadi enak.
Nah, biasanya kita kalau touring bareng teman-teman itu kalau misalkan yang lain nggak ada intercom untuk komunikasi, kita bisa menggunakan aplikasi Discord tuh. Discord itu enak juga. Jadi bisa saling ngobrol di jalan. Nggak boring, bro. Riding jadi enak aja. Jadi nggak ngantuk. Fitur lainnya lagi apa tadi ya, kelemahannya itu tadi untuk kameranya sudah cukup cukup bagus gitu kan, udah full HD, tapi sayangnya itu belum belum MP4 atau maksudnya keluarannya itu masih MOV. Jadi kalau misalkan kita mau ada suara juga seperti kayak sekarang ini, kayak riding sambil ngobrol ngomong, itu otomatis kita harus ada aplikasi lain, artinya terpisah, dan otomatis harus menjadi ngedit dan lain-lainnya. Nah, itu aja sih. Terus apalagi ya kekurangan lainnya, sama jarak koneksi wifi-nya itu berasa nggak sampai 1 kilo itu. Ini berdasarkan pengalaman ya, tapi dari sisi kejelasannya udah cukup jelas banget. Kualitas apa soundnya ya biasa lah, nggak yang ada bass gede kayak gitu, enggak ya, biasa, standar aja, standar. Makanya tadi kalau untuk misalkan dengerin musik dalam keadaan jalan ya otomatis cempreng aja gitu kan. Tapi kalau untuk telepon kegunaannya, terus telepon terus apa ya telepon lah itu kan, sama dengerin voice comment atau dengerin voice call kayak gitu tuh cukup jernih, enak. Itu sudah cukup lah dengan harga segini ya, nggak terlalu mahal, itu udah cukup worth it. Fiturnya udah bejibun, udah banyak banget. Hujan deras nih. Ini pasti kaki kotor banget ini. Tuh. Ya Allah, Simatupang nggak pernah nggak macet kayaknya. Lalu macet di sini tuh. Mau berangkat jam berapa aja, tetap baik macet. Tapi ya hikmahnya kalau udah macet kayak gini berarti udah normal ya, pandemi berarti udah lewat. Oh iya, nggak macet tuh kemarin doang waktu zamannya pandemi itu memang sepi banget, nggak ada orang keluar. Cuma ya suasana kayak gitu nggak enak juga lah, mencekam. Ini udah normal ini, apalagi kalau misalkan pas jam sekolah, anak sekolah masuk, ini kan lagi libur aja. Kalau jam sekolah anak masuk, aduh, ampun dah pokoknya. Ini untung bawa Scorpio nih, biasanya kalau bawa Versys, aduh, stres macet kayak gini, motor gede kayak gitu. Kalau Scorpio masih bisa masuk kanan kiri lah.
Oke teman-teman, kita macet-macetan dulu lah, segitu dulu obrolan kita sambil berangkat ngantor, iseng-iseng, bukan ngevlog ini mah, lebih ke ngobrol aja lah, cerita pengalaman. Mohon jangan dibully ya. Hai. Oke, makasih. Awas Pak, hati-hati Pak. Aneh lanjutin perjalanan dulu. Bermacet-macetan ya di Simatupang menuju Ragunan. Habis hujan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.